para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dikonstruksi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sehingga kalau Anda semua memiliki pengetahuan yang perlu di-share untuk netizen, para siswa, pemuda, mahasiswa, dosen-dosen muda, silahkan Suyanto.id akan menemani agar kita memiliki konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik yang jumlahnya lebih banyak daripada konten yang mendidik. Nah, kali ini ada program juga sharing dari pakar-pakar yang sudah kita undang, dan oleh karena itu Anda jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Siapa beliau? Adalah yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan dulunya Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua adalah Dr. Engineering Muhammad Azhar. Assalamualaikum, Mas Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, baik. Dan beliau adalah pakar IT dan kolaborator bisnis digital dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Beliau adalah pakar dalam bidang IT, antara lain yang saya ketahui beliau adalah pakar dalam bidang ubiquitous computing, multimedia network, kemudian desain sistem cerdas, media dan teknologi disruptif, dan juga sangat pakar dalam bidang smart sensor. Nah, kita mulai dari Prof. Bambang, dan tema pagi ini adalah bagaimana kita melakukan transformasi digital untuk pendidikan dan juga implikasinya untuk dunia bisnis. Gimana nih Pak Rektor di UMKT? Mau Pak Rektor? Jadi, Prof, sepanjang pengalaman kami di universitas, penggunaan IT ini pertama bidang keuangan. Kita bekerja sama dengan bank, namanya Cash Management System, CMS, di mana pengeluaran-pengeluaran kita itu dikelola oleh bank, ada peraturan bahwa orang tidak boleh menggunakan uang cash, harus transfer, sehingga transparan pengeluarannya itu, dan dikontrol oleh 2 atau 3 orang. Bahasa hadisnya itu mutawatir. Ya. Itu penggunaan dalam bidang keuangan. Penggunaan dalam kelas jauh, yaitu menggunakan IT untuk buku dan video, bahan dan video. Ya, video dosennya itu sudah berjalan. Ya. Mungkin buku-bukunya itu bahan-bahannya ditunjukkan kepada siswa di jauh, dan perkembangan kelas jarak jauh ini sekarang sudah luar biasa. Misalnya apa yang ada di Universitas Terbuka itu sudah jauh lebih canggih. Dulu kan dikirim by email ya, sekarang itu. UMKT juga menggunakan kelas jarak jauh ini, buku distance learning ini, bekerja sama dengan openlearning.com Australia. Cukup canggih itu dalam mengontrol kegiatan anak-anak. Kemudian misalnya penggunaan di dalam perpustakaan, itu juga bisa saya tunjukkan perpustakaannya ya, Prof. Ya, oke. Misalnya ini ya, ini e-library-nya. Tempatnya di depan, menyenangkan, semi cafe ya, bisa mendorong anak-anak membaca dengan harus kita fasilitasi dengan komputer aja, dan ini tetap lebih murah ya. Ini gambarnya, Prof. Ya, tempatnya menyenangkan, di depan di suatu hall gitu, ada lampu-lampu kayak kafe, itu meja-meja kayak kafe begitu. Ada bisa pesan kopi di sebelah kanan ini, ada kopinya ya, ini cocok untuk Mas.
saya amati ini anak-anak di sini nongkrong sampai malam, yang tidak biasa di perpustakaan konvensional. Ya. Dia mengerjakan tugas. Di sini kita beri komputer gratis, ada sekitar 10 komputer yang mereka mungkin ingin mengerjakan, ingin ngeprint gitu, bisa di sini. Jadi dengan e-library ini juga murah, Prof. Saya beli buku 10 itu bisa hanya 100.000 karena bentuknya PDF ya, dan bisa dibaca di sini. Dan buku gratisnya ribuan. Buku, ada memang buku-buku yang sudah buku-buku luar yang sudah agak lama sedikit ya. Yang zaman dulu pun kita beli juga banyak digratiskan. Ada ribuan buku gratis diperoleh di perpustakaan ini. Tinggal sekarang kemampuan anak membaca aja, bahannya banyak sekali. Bisa dan didownload, ini Pak. cirinya kelas jarak jauh dan e-library ini murah. Ya, oke, Pak Bambang. Mohon maaf, menyela. Ya. Semua buku-buku itu bisa didownload mereka sehingga dia bisa nyimpan di gadget mereka dan bisa dipelajari di mana saja secara mobile dan secara ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Nanti yang belum digratiskan hanya bisa dibaca di situ di e-library kita ini. Tapi yang sudah digratiskan oleh penerbit ini masalah hak cipta. Ya. Tapi kalau ahli IT mau nge-crack ini gampang sekali ya. Tapi kita enggak, ya harus dijagalah ini ya. Ya, kita kan harus menegakkan moral juga, nggak bisa anak kemudian belajar di library malah yang mendapatkan peningkatan skill-nya adalah nge-crack. Jadi nggak bisa. Ya, oke, Pak Rektor. Jadi implikasi yang sangat penting, nanti pendidikan itu akan murah. Indonesia itu sudah murah ya, lebih murah lagi. Kemarin saya diberi itu buku agama 10. Berapa harganya? 100. Boleh nggak saya share ke mahasiswa? Boleh. Jadi saya share ke 50 mahasiswa. Jadi per orang hanya 5.000. Oh, 2.000. Buku e-book maksudnya? E-book. Ya. Ya, kan cuma per orang 2.000 aja. Ya Allah. 2.000 itu 10 buku, Prof. Ya. Jadi 1.200 perak. Ya. Kemudian pemanfaatan IT di UMKT ini sudah terasa, misalkan kalau dikalkulasi menghemat waktu, menghemat budget, dan juga bisa membelajarkan anak secara mahasiswa secara baik itu. Ya, fasilitas ya, e-library ada, sistem keuangan sudah kita sistem digital semua, kemudian buku-buku untuk distance learning ada, kembali kepada anak ya, kembali kepada anak sejauh mana dia tertarik kepada ilmu pengetahuan. Ya, ini masalah kultur membaca itu kembali ke situ. Kalau bahan sekarang luar biasa. Dulu saya ingat nulis master cari buku, cari bahan susah sekali ya. Oh ya, harus kirim pos ke misalnya di Amerika itu ada University of Michigan itu punya UMI, penerbitan semua disertasi di seluruh dunia di situ. Kita hanya bisa dapat abstraknya saja itu. Dan kalau mau beli total teksnya itu harus bayar mahal. Sehingga sekarang ini era yang sangat mudah bagi mahasiswa untuk mendapatkan sumber-sumber referensi. Juga mudah bagi guru besar, bagi dosen yang ingin guru besar. Itu mudah sekali mendapatkan referensi. Nah, apalagi Pak Rektor yang bisa disampaikan ke netizen mengenai hebatnya IT untuk UMKT? Ya, 3 hal itulah ya. Juga dalam recording akademik itu nilai-nilai dan seterusnya itu ya. Memang 2 pembantu rektor itu dokter IT, jadi kami tugasi untuk mengIT-kannya. Istilahnya mereka bekerja terus untuk, memang itu dalam era ini, saya begitu menangkap era ini sejak
ahli-ahli IT waktu di UMS kami beri tempat juga supaya meng-IT-kan. Terus pindah ke UMKT, saya lebih anu lagi, saya tempatkan di setingkat wakil rektor 2 orang, Bro. Wakil rektornya kan 4. Jadi istilahnya aplikasi-aplikasi dibangun terus. Kita beri, karena eranya seperti ini, ya tolong dikerjakan ini di Universitas IT kan ya. Termasuk rencananya itu ujian itu nanti paperless supaya hemat kertas, nanti efeknya kepada lingkungan juga ya. Pembakaran hutan, apa itu pembakaran hutan, penggundulan hutannya. Ya. Baiklah, Prof. Terima kasih info yang mengedepankan teknologi digital untuk implementasi di dalam proses belajar, mengajar, dan manajemen di UMKT. Nah, sekarang kita ke Mas Azhar. Mas Azhar, lalu Ya, Prof. IT itu seperti apa diterapkan di dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis, Mas Azhar? Ya, terima kasih, Prof. Di UMKT sendiri saya melihat bahwa pemanfaatan IT sangat inovasi, di mana IT itu bisa memberikan edukasi kepada lingkungan akademisi yang ada di UMKT. Salah satu contoh yang tadi kita sudah lihat, di situ ada Bookless Library yang dikembangkan oleh UMKT dengan inovasi di mana mahasiswa bisa berinteraksi dalam suatu space atau ruang yang menjadi library digital, namun konsep-konsep seperti bagaimana membaca buku itu bisa ditayangkan dengan cara yang lebih asik. Nah, di situ konsep KP pun juga diperlihatkan. Nah, ini sebenarnya basic ataupun dasar dari pengembangan ubiquitous learning. Nah, di mana pemanfaatan ubiquitous learning ini sendiri itu akan melakukan interaksi yang memudahkan untuk akses edukasi untuk menjadikan transformasi digital itu lebih baik. Nah, salah satu pengembangan yang saya lihat di situ ada barcode yang bisa kita scan, kemudian kita bisa langsung masuk ke e-library UMKT dan juga terkoneksi dengan open learning yang tersedia di lingkungan kampus. Nah, ini sangat menarik, Prof. Kenapa? Karena secara bisnis pun ketika kita lihat buku-buku yang masuk dalam suatu library yang dilakukan ini itu bisa dimanfaatkan untuk proses penjualan buku-buku yang sudah dirilis ataupun sudah dibuat oleh dosen-dosen. Kalau ini dimanfaatkan secara luas, maka ini sangat murah. Kenapa? Semua bukunya kan sudah digital, jadi pasti cost-nya juga lebih murah. Nah, begitupun dengan mahasiswa ketika memiliki karya seperti mungkin dari proses-proses belajar di kelas, tugas-tugas, kemudian dijadikan buku digital, kemudian skripsi ataupun tesis, disertasi juga dijadikan suatu buku digital atau EPUB ataupun e-book, itu menjadi potensi untuk bisnis juga. Namun di sini pemanfaatannya sangat luar biasa ketika ada sarana yang dibuat oleh kampus itu sendiri. Nah, ini Mas, saya menyela ya. Bisnis Oke, itu Bang. kan harus ada transaksi ya. Transaksi, ada demand, supply, seperti itu. Gimana untuk menciptakan hal itu terjadi, misalkan dengan pemanfaatan IT itu. Yang saya tahu, misalkan kalau kita menaruh iklan di katakan di Facebook, misalkan, itu kan sangat spesifik. Saya mau menaruh iklan, tolong dikasihkan kepada orang yang pendapatannya tinggi, jenisnya pria, dan suka share. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dipikirkan. Gimana kalau misalkan di perguruan tinggi? Ya, di perguruan tinggi sendiri kan inovasi bisnis pun juga penting. Kenapa? Untuk menjadikan income generating suatu kampus. Nah, salah satu contoh ketika kita memiliki buku, sama juga ketika kita menjual di marketplace. Nah, ketika e-library ini dimanfaatkan, nanti bisa dibuat e-library-nya dengan marketplace, di mana buku-buku yang terjual itu dikumpulkan
Dan ketika mahasiswa mengklik, itu bisa melakukan pembelian secara digital ataupun secara payment online. Nah, di situ contohnya buku kita beri untuk harga 50.000 atau 25.000. Bahkan kalau lebih mudahnya lagi, bisa per bab ataupun per halaman itu kita bisa jual. Nah, itu secara direct sell-nya sih secara lewat marketplace. Nah, ketika buku itu bisa menjadi populer, itu pun bisa dimanfaatkan dengan mungkin ke subscriber ataupun premium membership, sehingga buku-buku yang kategorinya bestseller itu bisa dimasukkan juga iklan. Iklan-iklan bisa kita kolaborasikan, tentunya iklan-iklan yang berbasis dengan pendidikan. Ya, misalnya iklan untuk penerbit buku, iklan untuk buku-buku yang bisa tren dan sebagainya, ataupun berbagai iklan yang memang edukasi ataupun seperti iklan untuk media pembelajaran dan sebagainya, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Nah, menariknya di sini ketika kita meningkatkan penggunaan transformasi digitalnya ini bukan hanya dalam bentuk e-book, tapi beberapa buku seperti modul interaktif, kemudian pop-up book, AR, bahkan buku-buku yang memiliki teknologi yang misalnya auto reader, kemudian buku-buku digital yang bisa melakukan interaksi. Nah, ini pun kami sedang mengembangkan buku digital interaktif dan juga berinteraksi. Nah, mungkin Oke, Mas. Saya menilai ini, kan tidak semua orang tahu AR, augmented reality. Gimana prinsipnya itu supaya orang bisa tertarik, dijelaskan? Nah, di pop-up book augmented reality ini sangat menarik. Sebenarnya sama dengan fisiknya, ketika kita membuka buku itu bisa kita rasakan 3 dimensinya atau 3D modelingnya. Di pop-up augmented reality ini kita bisa berinteraksi dengan buku. Misalnya pada saat kita baca, kita bisa melihat, kalau kita belajar misalnya kimia, kita bisa melihat ikatan-ikatan kimia dalam bentuk 3 dimensi. Kalau kita belajar otomotif, kita bisa melihat bagaimana suatu proses, misalnya mesin dan sebagainya, itu kita rasakan secara 3 dimensi. Nah, artinya kemampuan pada saat berinteraksi dengan buku itu, kita bisa lebih jelas, kemudian lebih menggambarkan suatu proses dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini seperti itu, Prof. Apa, Mas, yang teknologi yang satunya yang terkait dengan reality itu di samping augmented reality kan masih ada lagi apa ya? Virtual reality. Iya, ada virtual reality juga. Kemudian ada immersive teknologi tentunya, Prof. Karena saat ini dunia kita di digital itu sudah sangat canggih juga, sehingga penggunaan virtual reality yang juga sangat santer saat ini ada metaverse, kemudian NFT dan sebagainya. Ya, tentunya pengetahuan ataupun skill-skill ini mestinya di kampus-kampus maupun mahasiswa dan juga dosen perlu mengenal juga, karena NFT saat ini sangat menggunakan immersive teknologi, menggunakan virtual reality, augmented reality, game dan sebagainya. Itu juga pasti mengarah ke bisnis, Prof. Sehingga memang perlu dan sangat perlu kita bersentuhan dengan IT, dengan transformasi digital, namun konsep-konsep bisnisnya tetap kita bisa lakukan. Seperti itu, Prof. Oke, Pak Ajar, menyela Pak Ajar. Ya, Prof. Kalau metaverse dikaitkan dengan laboratorium, praktek di laboratorium, itu bisa lebih jadi mungkin misalnya Muhammadiyah ini universitasnya 150, bisa nggak satu laboratorium dirasakan 150, bisa bermain di situ nggak? Insya Allah bisa, Prof. Ya, insya Allah bisa, karena di metaverse sendiri itu kita akan memasuki dunia virtual, namun real untuk aktivitas kita itu bisa dikoneksikan dalam bentuk suatu virtual ataupun dalam suatu aktivitas, kapan dan dimanapun kita bisa melakukan interaksi bersama, gitu. Dan tanpa menggunakan jumlah, tergantung dari kekuatan ataupun kapasitas dari cloud yang kita gunakan.
Nah, contoh sampelnya, contoh sederhananya ketika kita ingin berinteraksi dengan 100 mahasiswa dalam bentuk workshop, kemudian dalam bentuk praktek virtual yang kita gunakan itu bisa masing-masing memiliki fungsi untuk mereka bisa berinteraksi, berdiskusi, kemudian mempraktekkan sesuatu dalam bentuk virtual. Jadi ya sangat bisa sekali, Prof. Seperti itu. Ya. Baiklah. Terima kasih Pak Rektor dan terima kasih Mas Azhar. Saya kira ini informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti ketemu di Metaverse dan beli rumah masing-masing di sana sehingga bisa saling belajar. Bangun kampus. Ya, dan saya kira perguruan tinggi Muhammadiyah perlu sejak sekarang ini mulai beli kapling-kapling di sana untuk kepentingan pembelajaran lab dan sebagainya. Terima kasih kebersamaannya, Ya, Prof. Prof. Terima kasih Mas Azhar. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan ketemu minggu depan di episode yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.